inertia when you face Iran. You're not a good guy. Then you're a... Di awal film, kita diperkenalkan dengan John, mantan seorang kapten polisi, yang memiliki kebiasaan buruk, yaitu berjudi dan juga mabuk-mabukan. Akibat kebiasaan buruknya tersebut, karir kepolisian John pun hancur, dan rumah tangganya berantakan. Anak John yang bernama Lisa, tampak begitu khawatir, akan keadaan sang ayah, yang begitu sangat memprihatinkan. Pada malam itu, John kembali mengadu nasib di meja kasino. Tapi lagi dan lagi, John harus menelan kekalahan dalam jumlah yang tidak sedikit. Setelah itu, John pun keluar dari kasino dengan raut wajah kesal. Namun saat hendak masuk ke dalam mobil, John malah dihadang oleh beberapa orang anggota mafia. John yang memang tengah kesal, tanpa ragu menghajar mereka semua. Akan tetapi, si tangan kanan bos mafia, yang diketahui bernama Tom, berhasil membuat posisi John terpojok. Then we got a problem. What you want? Kemudian, John dibawa menghadap si bos mafia, yang diketahui bernama David. David lantas menjelaskan, tujuannya ingin bertemu John, yang ternyata, ingin menawari pekerjaan, sebagai pembunuh bayaran. Yaitu membantai semua musuh David, yang menjadi pesaing bisnisnya. David sengaja memilih John, karena John, adalah seorang mantan polisi brutal. Mendengar itu, John pun akhirnya setuju, menerima tawaran dari David. Lagi pula yang akan John habisi, adalah para bandit brutal, yang menjadi sampah masyarakat. Selain itu, John juga sedang butuh uang, untuk melunasi semua hutangnya, akibat kalah berjudai. Di keesokan harinya, si tangan kanan, yaitu Tom, lantas mendatangi rumah John, secara mengendap, sehingga membuat John kesal. Apalagi Tom, selalu menodongkan senjata ke arah John, seakan John, adalah seorang penjahat. Di waktu yang bersamaan, datanglah Donnie. Donnie adalah rekan polisi John dulu, dan juga suami baru, dari mantan istri John. Donnie datang untuk mengantar Lisa, yaitu putri John. Dikarenakan hari ini, giliran John, yang menjaga Lisa. John yang akan menjalankan tugas dari David, ia lantas meminta Donnie, untuk menjaga Lisa hari ini. John beralasan, ada urusan penting, yang harus ia selesaikan hari ini. Lisa tampak sedikit kecewa, karena si ayah, lebih mementingkan urusan lain, ketimbang menghabiskan waktu bersama dirinya. Setelah Donnie dan Lisa pergi, John lantas menghajar Tom, yang sedari tadi, terus menodongi senjata ke arahnya. Setelah diberikan sedikit pelajaran, Tom lantas menyerahkan kepada John, foto dan alamat target pertama, yang harus John habisi. Di mana target pertama John ini, adalah seorang bos mafia Italia, yang diketahui bernama Anthony. I don't suppose That's true. Thank you for reminding. Tanpa membuang waktu lagi, John langsung mendatangi Hotel Bintang 5, tempat si target menginap. Sesampainya di depan hotel, John sempat melihat Anthony, yang sedang melecehkan seorang wanita. Setelah Anthony masuk ke dalam hotel, John langsung mendekati si wanita, untuk mengorek informasi. Si wanita ini mengatakan, kalau pada malam hari, Anthony dan para rekannya, sering berkumpul di bar hotel. Wanita ini ternyata benci dengan Anthony, dan juga para rekan bisnisnya, yang sering melecehkan dirinya. Si wanita ini berharap, agar John, membantai mereka semua. Setelah mengantongi info tersebut, John lantas menjemput putrinya, untuk diajak jalan-jalan. John meminta maaf kepada Lisa, karena kemarin, tidak bisa menghabiskan waktu bersamanya.
Lisa pun bersedia memaafkan John, asalkan sang ayah berjanji tidak lagi berjudai dan juga mabuk-mabukan. Tentu John bersedia, karena demi si anak tercinta, John bahkan rela melakukan apapun. In the way of I'm not little anymore. Daddy. I love Oh, this looks like jelly. Singkat cerita, John sudah berada di bar untuk memantau si target utama, yaitu Anthony. Terlihat Anthony sedang marah-marah kepada seorang rekan bisnisnya yang terlambat membayar setoran. You got it okay? You got a few more of these. Di dalam bar tersebut, John tak sengaja bertemu dengan Cindy yang merupakan mantan pacarnya. Setelah saling ngobrol dan bertukar cerita, John lantas mengajak Cindy ke rumahnya untuk bercocok tanam. Lalu pada besok malamnya, Anthony dan para rekan bisnisnya kembali berkumpul di bar yang sama. Di tengah itu, Anthony masih sempat-sempatnya melecehkan seorang pelayan wanita. She's got a crush on you, boss. 2 point. Kemudian, John mendatangi meja tersebut dan lantas mengatakan kepada Anthony, kalau kedatangannya ke sini adalah untuk menghabisi Anthony. Mendengar hal itu, tentu Anthony marah dan tersinggung. Ia langsung menugaskan semua rekan bisnisnya untuk mengeroyok John sampai tewas. Akan tetapi, John lah yang terlebih dahulu membantai mereka semua sekaligus. Anthony yang dalam posisi terpojok, lantas menawari John uang $2 juta agar ia tidak dihabisi. John yang profesional dalam bekerja, ia pun menolak dan langsung menghabisi Anthony. John yang sudah berada di rumah, kembali dihampiri oleh Tom, sembari membawa bayaran atas keberhasilan misi John. Selain itu, Tom juga membawa daftar target kedua yang harus John habisi. Ia adalah seorang bos Yakuza yang diketahui bernama Taka. I say you would like a bonus from the old man. Di keesokan harinya, John sudah berada di kawasan markas Taka, yaitu untuk memantau pergerakan geng Yakuza tersebut. Tapi saat ingin pergi, John diserang 2 orang pria. Tapi dengan sigap, John dapat menghabisi mereka berdua, tanpa sempat menggali informasi siapa yang mengutus mereka berdua. How can I help you? Setelah itu, John mendatangi gudang kosong untuk melatih skill menembak, sembari menunggu kedatangan Tom. Setelah Tom muncul, John langsung memberitahu terkait 2 orang pria yang tadinya ingin menghabisinya. John bertanya, apakah Tom tahu siapa yang mengutus mereka berdua untuk menghabisi dirinya? Atau jangan-jangan Tom yang mengutus mereka atas motif sakit hati, karena tempo hari Tom sempat dihajar oleh John. Tom mengatakan, ia sama sekali tidak terlibat. Tom menduga, kalau kemungkinan besar, mereka adalah utusan kerabat Anthony, si bos mafia Itali, yang telah dihabisi oleh John. Yesterday. Setelah itu, John mendatangi kantor polisi untuk menemui Donnie, yaitu untuk meminta bantuan dalam melacak informasi tentang Tom. Karena John mulai curiga kalau Tom secara diam-diam ingin mencelakai dirinya. Akan tetapi, Donnie menolak memberikan informasi tersebut. Dikarenakan John bukan anggota polisi lagi, alias hanya warga sipil biasa. Real name and I did some checking around To know somebody who knows yourself. I don't want to have to be the guy. Saat ingin pergi, John dihadang oleh Frank, yaitu tangan kanan Donnie. Ternyata John dan Frank dulunya adalah partner kerja dalam menjalankan setiap tugas. Akan tetapi, John dipecat dari kepolisian karena dituduh menggelapkan barang bukti berupa uang transaksi barang haram bernilai $3 juta. Frank bersikeras menuduh John yang telah menggelapkan uang tersebut dan dihabiskan di meja kasino. John yang sudah lama sakit hati, tanpa ragu menghajar Frank. Lalu pada malam harinya, John menyusup ke markas geng Yakuza dan langsung membrutal.
Sampai pada akhirnya, John berhasil membantai Taka, alias sang target kedua. Namun saat hendak keluar, John kembali dihadang oleh kelompok Yakuza yang masih tersisa. Akan tetapi, John berhasil membantai mereka semua dengan dibantu oleh Tom yang datang secara tiba-tiba. Kemudian, John dan Tom dijemput oleh Cindy, yang ternyata adalah seorang pembunuh bayaran, alias anak buah David. Mengetahui fakta ini, tentu John sangat kecewa kepada Cindy yang menyembunyikan ini semua. Di keesokan harinya, John bertemu dengan Tom dan langsung menghajarnya. John kesal kepada Tom yang sengaja mengutus Cindy untuk memata-matai dirinya. Tom mengatakan, ia sengaja melakukan ini untuk memastikan agar John tidak melenceng dari misi. Setelah puas menghajar Tom, John langsung mengarah ke gereja untuk membuat pengakuan dosa. Di depan si pendeta, John mengakui semua dosa-dosanya, termasuk menghabisi para bandit demi mendapatkan uang. John juga bercerita terkait kenapa dirinya bisa sampai dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. Saat itu, John dan pasukan polisi lainnya berhasil meringkus geng kartel yang baru selesai melakukan transaksi. Barang bukti berhasil diamankan berupa uang hasil transaksi bernilai $3 juta. Akan tetapi, uang tersebut yang berada di tangan John malah tiba-tiba menghilang. Alhasil, John pun dituduh telah menggelapkan uang tersebut dan dihabiskan untuk berpoya-poya. Mengingat saat itu, John kecanduan berjudai dan juga mabuk-mabukan. John yang saat itu sedang teler, tidak ingat apa yang terjadi dan hanya bisa pasrah saat dirinya dipecat. Akibat dari itu, rumah tangga John menjadi hancur. Lalu tak lama kemudian, mantan istri John menikah lagi, yaitu dengan Donnie, rekan John di kepolisian. Di keesokan harinya, Cindy mendatangi John, sembari membawa uang bayaran, dan juga foto target selanjutnya. Dan betapa kagetnya John, karena target yang harus ia habisi, ternyata adalah Donnie. Singkat cerita, John datang ke rumah Donnie untuk menghadiri acara ulang tahun Lisa. Si mantan istri memberitahu John kalau selama ini Donnie telah merawat dan menjaga Lisa seperti menjaga anak kandungnya sendiri. Mendengar hal tersebut, tentu sekarang John berada dalam posisi serba salah. Karena John tidak mungkin menghabisi Donnie yang telah memperlakukan putri John seperti anak kandung sendiri. Di lain sisi, jika John menolak menghabisi Donnie, maka John akan berurusan dengan David beserta seluruh kelompok mafianya. Pada saat yang sama, John juga penasaran kenapa polisi bersih seperti Donnie bisa berurusan dengan geng mafia. Sampai-sampai, Donnie masuk ke dalam target yang harus mereka habisi. Untuk menjawab rasa penasarannya, John langsung bertanya kepada Donnie, apakah selama ini Donnie berurusan dengan geng mafia? Donnie menjawab, dirinya adalah seorang polisi bersih, yang pastinya akan menjadi musuh semua geng mafia. John lantas memberitahu Donnie kalau dirinya mendapat tugas dari seorang bos mafia untuk menghabisi Donnie. Akan tetapi, John menolak tugas tersebut. Mendengar itu, Donnie lantas bertanya, siapa nama si bos mafia yang menginginkan dirinya tewas. Namun John enggan menjawab dan langsung pergi dari sana. Setelah itu, John langsung mendatangi David, sembari menodongkan senjata. David lantas memberitahu John, kalau selama ini, Donnie adalah seorang ketua mafia, yang berkedok ketua polisi jujur. Donnie mengelola bisnis barang haram, bersama geng Yakuza, dan juga geng mafia Itali. Yang mana kedua pemimpinnya, yaitu Anthony dan Taka, sudah dihabisi oleh John. Dan ternyata, barang bukti berupa uang transaksi senilai $3 juta tersebut, ternyata Donnie lah yang menggelapkannya. Akan tetapi, Donnie malah mengkambing hitamkan John, sehingga John pun dipecat dari kepolisian secara tidak hormat. Mengetahui ini semua, tentu John sama sekali tidak menyangka kalau ternyata Donnie yang selama ini ia kenal sangat alim, ternyata adalah ketua mafia brutal. Akibat ulah Donnie juga, karir dan rumah tangga John hancur. Berpindah ke Donnie, yang berusaha menggali informasi dari si pendeta, terkait semua rahasia John.
Karena Donnie tahu, John selalu curhat kepada si pendeta ini, yang sudah John anggap sebagai ayah angkat. Donnie ingin tahu, siapa bos mafia, yang telah menugaskan John, untuk menghabisi dirinya. Akan tetapi, si pendeta yang taat agama, enggan membocorkan rahasia jemaatnya. Sehingga membuat Donnie murka, dan langsung membantai si pendeta ini. This has gone on. Beberapa jam kemudian, John mendatangi gereja, dan menjadi sangat terpukul. Melihat si pendeta, yang sudah John anggap sebagai ayah kandung sendiri, tewas dengan cara brutal. Di depan Donnie, dan para polisi yang tengah mengolah TKP, John berjanji, akan menuntut balas. Yaitu membantai pelaku, dengan cara yang brutal. Donnie yang merasa nyawanya sedang terancam, lantas menugaskan para anak buahnya, untuk meringkus John saat ini juga. Yaitu dengan tuduhan, kalau John, berusaha ingin menghabisi Donnie. Matt, you're out of this. Oh, I get a statement. Take down Blue. Either way. Beberapa jam kemudian, John akhirnya dilepaskan, karena tidak terbukti bersalah. Saat keluar dari penjara, John dijemput oleh Tom. Donnie yang memantau dari kejauhan, pada akhirnya mengetahui, kalau yang ingin menghabisi dirinya, ternyata adalah David, si ketua mafia, yang menjadi pesaing bisnis Donnie. Kemudian, Donnie dan anak buahnya, langsung menyerang John dan Tom, sehingga aksi baku tembak sengit, tidak dapat lagi dihindari. Akan tetapi, John dan Tom, berhasil menghilangkan jejak. Pada malam harinya, Cindy mendatangi John, untuk meminta maaf. Cindy lantas menjelaskan, alasan kenapa dirinya, bisa bekerja untuk David. Tak lain karena balas budi, dikarenakan David, pernah menyelamatkan nyawa Cindy. Mendengar ini semua, John pun memaklumi, dan mau memaafkan Cindy. Know if there's anybody else involved? You walked away. Selesai pemakaman si pendeta, Donnie memberitahu para polisi, bahwa kebusukan mereka akan terbongkar, apabila John masih hidup. Maka dari itulah, Donnie menugaskan para anak buahnya, untuk menghabisi John, yang sebentar lagi, akan datang melayat makam si pendeta. Sementara itu, John ternyata sudah mengantisipasi serangan dari Donnie dan para polisi korup lainnya. Atas dasar itulah, John meminta bantuan Cindy untuk mengawal dirinya, sembari membawa senjata. Kemudian, Cindy bersembunyi di dataran tinggi untuk melakukan pemantauan. Singkat cerita, John dan Donnie bertemu di depan makam si pendeta. Donnie lantas jujur, alasan dirinya menjebak John hingga dipecat secara tidak hormat. Ternyata motif Donnie adalah ingin merebut istri John. Donnie juga jujur, dirinya lah yang telah menghabisi sang pendeta. Bahkan, Donnie juga mengutus 2 orang polisi korup untuk menghabisi John waktu itu. Kemudian, Donnie menugaskan seorang anak buahnya untuk menghabisi John. Akan tetapi, Cindy lah yang lebih dulu menghabisi anak buah Donnie. Cindy terpaksa menghentikan penyerangan karena ternyata Donnie telah menyandera anak John, yaitu Lisa. Kemudian, Donnie pun menembak John. Namun beruntung, John memakai rompi anti peluru. Kemudian Tom muncul, sehingga aksi baku tembak sengit tidak dapat lagi dihindari. Namun sialnya, Tom harus tewas dalam baku tembak sengit ini. Pada akhirnya, semua polisi korup tewas, dan hanya tinggal Donnie seorang diri. Sehingga tanpa ragu lagi, John langsung menghabisi Donnie. Sampai pada akhirnya, dendam John pun terbalaskan. Pada saat yang sama, John juga berhasil menyelamatkan putrinya. Di akhir film, terlihat Cindy mendatangi John untuk memberikan bayaran, berikut dengan foto target selanjutnya yang harus John habisi. Kemudian, film pun selesai. Note showing your face around.